walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Saudara-saudara, guru-guru TPA seluruh Indonesia yang bisa mengikuti acara ini beserta orang tua murid, orang tua santri TPA dan seluruhnya dimanapun juga bisa mengikuti acara ini. Mari kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, nikmat yang telah diberikan kita yang sangat banyak sekali, sehingga Allah katakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jadi kalau manusia itu mau menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ya, nggak sanggup, nggak bisa menghitung karena banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Di antara sekian banyak nikmat, yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka tadi saya bacakan ayat tadi, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh, ya, suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh suatu kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Wujudnya nikmat itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah pada kita semua ini, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka itu ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-hikmah, al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab di sini Al-Quran dan al-hikmah. Dan al-hikmah adalah as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Allah dan menjelaskan sunnah-sunnahnya, betul-betul manusia itu dalam keadaan dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Maka diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, suatu kenikmatan yang besar, yang luar biasa, ya. Maka tidak pantas kalau kita melupakan itu, ya. Maka kita selalu ajak, mari kita bersyukur dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini. Syukur artinya menjaga, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita kita sia-siakan, tidak bermanfaat, ya. Akhirnya karena merasa tidak bermanfaat, tidak perlu memelihara nikmat itu, sehingga hilangnya nikmat pun tidak merasakan. Mendapat nikmat tidak merasa, menghilangnya nikmat pun tidak merasa, tapi akibatnya sangat fatal, ya. Bab manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, hidup manusia itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Mengapa kesesatan nyata?
Karena hidupnya dipimpin oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang kita turuti. Keinginan kita mau apa, itu yang kita lakukan. Yang kita senangi, kita kerjakan. Sudah tidak mengenal baik buruk. Tidak mengenal itu jalan membawa keselamatan atau membawa kesesatan. Tidak mengenal halal, tidak mengenal haram. Tidak mengenal itu barang milik saya atau miliknya siapa. Tidak kenal. Karena tidak kenal baik dan buruk. Oleh karena itulah, kita mensyukuri nikmat ini. Kita jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam ini. Jangan sampai hilang. Sampai Allah berpesan kepada kita, Islam ini supaya dipegang sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Tunduk patuh kepada Allah. Nah, Islam ini sendiri kalau kita perhatikan, ya, suatu kenikmatan yang tidak pernah kita meminta. Tidak pernah kita meminta, tapi diberikan suatu kenikmatan yang tidak bisa dinilai harganya dengan materi. Bahkan sejak lahir kita diberikan oleh Allah Islam. Disabda Rasulullah, ya, diterangkan dalam satu ayatnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan, tidak peduli itu anaknya siapa aja, yang dilahirkan di dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya modal kesiapan beragama Islam, beragama tauhid, beragama Islam. Jadi kita lahir itu sudah diberi Islam oleh Allah. Maka kalau kita tidak syukuri nikmat Islam ini, hilang nikmat Islam. Nah, maka dari itu terutama para orang tua. Nabi melanjutkan hadisnya tadi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya, abawah itu kedua orang tua, bapak ibunya. Anak yang diberi modal oleh Allah sejak lahirnya Islam, dimodali Islam ini, nanti setelah dewasa menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, orang tuanya tidak bisa lepas tanggung jawab. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Oleh karena itulah sampai Allah berpesan jangan sampai mati, kecuali mati dalam pegang teguh Islam ini dalam kehidupan kita. Nah, Rasulullah juga menjelaskan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka orang itu difahamkan tentang agamanya, dimengertikan tentang Islam, pahamkan tentang Islam. Ya, sebelum Islam diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW, manusia dalam keadaan dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Maka suatu kenikmatan yang besar dengan diutusnya Nabi Muhammad menjelaskan tentang Islam. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba, menjelaskan Alkitab maksudnya Al-Quran, wal hikmah, as-sunnah. Nah, Quran dan sunnah inilah merupakan warisan Rasulullah SAW yang disebut Islam tadi. Islam itu agama Allah, tidak ada agama selain Islam menurut pandangan Allah, tidak ada. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah, yang di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu. Siapa memakai atau mencari atau memeluk agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah. Karena memang agama di sisi Allah itu hanya Islam. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah pada kita sejak kita dilahirkan di dunia ini. Maka wajib dalam rangka mensyukuri nikmat Islam yang nilainya tidak bisa dinilai dengan materi ini,
wajib dijaga sampai kita dipanggil oleh Allah. Jangan sampai mati kecuali tetap pegang teguh Islam. Maka saya ucapkan bersyukur pada Allah. Ya, dengan adanya TPA, alhamdulillah sekarang sudah di seluruh dunia, di Indonesia. Awalnya dulu TPA itu didirikan masing-masing cabang tidak terkoordinir, masing-masing cabang ya yang mempunyai tenaga pengajar dan ada kepedulian, mereka membina TPA di daerah cabangnya masing-masing. Nah karena tidak terkoordinir dengan baik ya menurut kemampuan cabang itu, menyampaikan pelajarannya pun ya sesuai apa yang dimiliki oleh kemampuan cabangnya masing-masing. Tapi alhamdulillah mulai tahun 2013 mulai tahun 2013 dikoordinir yang disponsori oleh pemuda MTA dari pusat ya, mulai dikoordinir semua kegiatan-kegiatan TPA yang ada di MTA dikoordinir, bahkan diadakan musyawarah ya bulan sekali dari pengasuh-pengasuh TPA seluruh Indonesia. Ya. Waktu dulu sebelum ada lockdown ini ya datangan ke pusat ya untuk membicarakan kemajuan TPA yang dikelola oleh cabangnya masing-masing. Kemudian tahun 2018 dikukuhkan secara resmi ya, TPA di seluruh Indonesia ini ya, diatur di bawah pimpinan Seksi Pendidikan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat ya, dikoordinir TPA-nya seluruh Indonesia ini. Sampai hari ini ya, jumlah TPA yang terdata ada 1.500 ya, yang sudah terdata, gurunya ada 1.523 guru MTA, guru TPA di MTA di seluruh Indonesia. Itu jumlah yang tidak sedikit juga. Kemudian cabang yang memiliki TPA seluruh Indonesia itu ada 329 cabang. 329 cabang dari cabang-cabang MTA seluruh Indonesia yang memiliki cabang. Kalau perwakilannya baru 38 perwakilan seluruh Indonesia. Jumlah pesertanya, jumlah peserta TPA, ya, santri-santri TPA itu yang sudah terdata ada 5.559 anak. Ya. Ini kalau kita kelola dengan sungguh-sungguh, ya, dan kita menyelenggarakan TPA ini dalam rangka mensyukuri nikmat, menjaga Islam yang sudah diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan itu perlu dijaga, jangan dibiarkan begitu saja. Ya, ya berkembang menurut kemauannya sendiri. Maka orang tua tanggung jawab. Nah, oleh sebab itulah saya ucapkan juga bersyukur orang tua, anak, orang tua santri yang ada kepedulian menyekolahkan anaknya ke TPA, MTA ini. Berarti dalam rangka menjaga nikmat yang telah diberikan oleh Allah Islam sejak lahir ini dijaga jangan sampai hilang. Ya. Hilangnya Islam susah untuk mendapatkannya. Ya, susah mendapatkannya.
dan tidak bisa merasakan nikmatnya kalau dengan tidak Islam. Dan menurut sabda Rasulullah tadi, jangan mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang baik. Kata Rasulullah di hadis yang saya bacakan tadi, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, orang itu difahamkan tentang agama. Maka kalau anak dilahirkan tok, ya, diberi pakaian yang baik, beri makanan yang bergizi, beri mainan yang menyenangkan, ya, segala kebutuhannya dicukupi, diperlukan, disekolahkan juga sampai sarjana lah, sampai sarjana, kemudian jadi pejabat sisan. Kalau tidak dimodali, mengerti agama, jadi apapun, kata Rasulullah tadi ya, manusia tidak mungkin akan jadi baik. Tidak mungkin jadi baik. Sebab apa? Kalau manusia itu bisa menjadi baik tanpa mengetahui agama, sia-sia Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Sia-sia Allah menurunkan Al-Quran. Buat apa wong tanpa Quran manusia bisa jadi baik? Maka Quran diturunkan kan sia-sia kan? Allah mengutus Nabi Muhammad juga itu percuma. Buat apa diutus? Wong tanpa Nabi Muhammad manusia bisa jadi baik. Nah maka itulah kita sebagai orang muslim tentu yakin 100%. Tidak ragu-ragu dengan apa yang dikatakan oleh Allah SWT dan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Allah SWT menurunkan Al-Quran itu fungsinya apa? Ya, Al-Quran itu menunjukkan manusia, ya, mengeluarkan manusia dari hidup yang gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap gulita ini terutama masalah akidah. Orang tanpa dituntun Al-Quran tidak mengerti hidup mau apa. Kita itu dari mana, hidup ini untuk apa, setelah ini mau kemana? Fa'ina tadhabun, kata Quran begitu. Kemana kamu mau pergi? Tidak tahu, tidak paham. Seolah-olah hidup ini hanya, ya sudah, seneng-seneng, tahu-tahu. Itu pun tidak pernah ingat mati. Seneng-seneng, udah kalau kemudian diberi rezeki yang oleh Allah kaya untuk seneng-seneng dengan kekayaannya, ya, main sana, main sini, ya, makan sana, makan sini dan sebagainya. Nuruti apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Seneng-seneng tak pokoknya. Tahu-tahu mati. Nah, mati itu nggak pernah diingat itu. Karena mati nggak pernah diingat, maka nggak pernah mencari bekal untuk mati. Setelah mati nanti yang dibutuhkan apa? Sedang harta kekayaan yang tiap hari dicari, begitu meninggal, ya tinggal gitu aja, ditinggal udah. Nggak ada manfaat. Nah, kalau kita mengerti Al-Quran, ketahuilah bahwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah manusia, ya, kesenangan di dunia ini kesenangan yang palsu, kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang sesungguhnya. Itu dinikmati hanya selama kamu hidup. Hidup itu pun kadangkala, ya, tidak bisa mempertahankan nikmat dunia yang dimiliki itu. Belum sampai kita mati kadangkala sudah, ya, berkurang, malah habis kadangkala. Nah, kalau kesenangannya itu terus nanti kalau hartanya habis, apalagi yang hidup disenangi? Tidak ada lagi. Ya, maka itu Allah jelaskan supaya manusia itu mensyukuri nikmat. Kalau syukur atas nikmat, lain syakartum la azidanakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan. Maka diberi nikmat Islam kita syukuri. Tapi pelihara jangan sampai Islam ini, kalau kemarin kita lahir baru diberi modal Islam, tapi tidak mengerti Islam itu apa. Nah, maka dengan Rasulullah inilah, bagi kita menjadi orang baik, fahami tentang Islam. Nah, Islam itu yang diwariskan oleh Rasulullah adalah Al-Quran, yang dibacakan tadi, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang dibacakan oleh Rasulullah, Alkitab tadi ya, Al-Quran maksudnya wal hikmah dan as-sunnah. Nah, dalam ini menjadi warisan kita umat Islam dari Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadhilu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi
aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Tentang Islam itu 2 perkara. Siapa pegang teguh 2 perkara itu, dijamin tidak akan sesat, berarti akan selamat. Tidak akan sengsara, berarti akan bahagia. 2 perkara itu apa? Kitabullah, maksudnya Al-Quran, wa sunnatan nabihi, maksudnya sunnah Rasulullah. Maka dalam ayat tadi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi kita mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Sebelum itu manusia dalam keadaan sesat, kesesatan yang nyata. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat ini, ya, kita syukur pada Allah. Ya, TPA yang sekarang mempunyai modal murid 5.559. Tidak lama lagi 5.559 itu kalau jaga ya 5 tahun atau 10 tahun lagi anak-anak kita sudah menjadi dewasa. Ya, dewasa sudah mandiri. Berapa? Nah, itu dalam rangka menjadikan generasi muda yang baik. Jangan sampai generasi muda kita generasi yang sesat seperti yang dikatakan oleh Allah, ya. Orang tuanya baik, ya, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, menyukur, sujud dan menangis karena takutnya kepada Allah. Tapi wa khalafa mim ba'dihim, ya, pengganti sesudah orang-orang baik tadi, ya, wa khalafa min ta'im khalfun adu sholah wa tabau syahwat. Generasi yang penerusnya generasi yang mengabaikan sholat dan menuruti hawa nafsu. Ya, fasaufa yalqauna ghaya. Kalau sudah mengabaikan sholat, hawa nafsu yang diperturutkan, pasti generasi itu akan menemui kesesatan. Maka alhamdulillah saya ucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesungguhan guru-guru TPA yang ikut menjaga, ya, Islam, anak-anak yang fitrah yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita semua. Fitrah itu agama Islam tadi. Ya, menjaga. Walaupun itu bukan anak kita, anak kandung kita, tapi anak-anak kita hanya generasi penerus kita. Ini penerus, ya, kita menghadapi generasi penerus bangsa ini adalah generasi yang baik, yang tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Islam, agamanya lurus, akidahnya lurus, syariahnya lurus, bukan generasi yang sesat. Ciri-ciri generasi yang sesat dikatakan oleh Allah, ya, itu tadi khalafa min ba'dihim khalfun adzau shalah. Maka datanglah generasi penggantinya, yaitu generasi yang adzau shalah, menyia-nyiakan sholat dan tidak peduli lagi dengan sholat. Ya, wattabau syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Kalau sholat sudah disia-siakan, hawa nafsu yang menjadi, ya, penganutnya, fasaufa yalqauna ghaya. Maka generasi itu pasti akan menemui kesesatan. Maka mudah-mudahan amal baik dalam rangka mensyukuri nikmat inilah berikan kepada para ustadz dan ustadzah yang mengajar di TPA, MTA dimanapun juga berada. Saya minta ditingkatkan kesungguhannya, karena saudara hakikatnya mengawal, ya, menjaga fitrah yang telah diberikan oleh Allah kepada anak-anak itu jangan sampai hilang. Ya. Kalimina salah qadri ukulihim, ajarkan kepada mereka sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Ya, maka itulah yang mudah tadi, ya, ketika TPA anak-anak usia SD apa yang diajarkan nanti akan terus beri modal untuk meneruskan mengetahui agama seterusnya sampai mati, dipesan-pesankan. Nah, mudah-mudahan orang tua murid juga memperhatikan ini. Anak tidak cukup hanya lulus di TPA, MTA, ya, sampai ibaratnya sekolah baru lulus SD, SMP-nya tidak peduli lagi tentang agama, SMA-nya tidak peduli lagi agama, mahasiswa tidak perlu lagi agama. Itu sangat penting, maka agama itu harus dibawa sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka saudara meletakkan dasar
mengawal dasar yang sudah diberikan oleh Allah, modal Islam ini. Nah, semua guru-guru TPA ikut membantu kepada orang tua anak yang ikut sekolah di TPA kita ini, kita jaga dalam rangka mensyukuri nikmat ini. Dan terus kita pahamkan, beri akidah yang lurus untuk menguatkan iman Islam yang sudah diberikan oleh Allah sejak lahir ini. Jangan sampai hilang nanti. Karena tidak disyukuri akhirnya imannya hilang, Islamnya hilang. Jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Ya. Kalau begitu keadaannya, dah apa yang kita harapkan. Maka itulah nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Ini sudah diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita sejak lahir dah. Itu menurut sabda Rasulullah. Ya, sejak lahir diberikan. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini. Dijaga jangan sampai hilang Islam yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua ini. Dalam hal inilah, di samping guru-guru TPA itu ikut membantu, memelihara, menjaga ya, Islam lewat ya, anak-anak didik kita di TPA ini, tentu tidak akan ketinggalan didik anak-anak sendiri, tentu akan lebih serius lagi. Itu anak sendiri, jangan sampai anak orang lain dididik, jauh-jauh anak sendiri malah diabaikan. Maka Allah juga pesan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jangan hanya dirimu saja, juga keluargamu, jangan sampai tersentuh api neraka. Berarti kita selalu pegang teguh Islam ini dengan sungguh-sungguh. Orang tidak mungkin menjadi baik tanpa mengerti Islam. Maka sekarang diberikan pelajaran di TPA sesuai dengan kemampuan akalnya. Nanti meneruskan, sudah lulus dari sekolahnya, dia meneruskan sekolah dimanapun juga, dipesan ya, ikut kajian-kajian. Alhamdulillah Masjid Tafsir Al-Quran ini ada kajian-kajian di seluruh Indonesia, sudah ada. Kalau kemarin baru ikuti TPA di tingkat ya, sekolah SD, sekolah dasar ya, nanti teruskan ikut kajian pemuda-pemuda MTA di cabang manapun ada kajian pemuda, supaya tidak lanjut mempelajari agama ini sampai nanti perguruan jadi mahasiswa ada juga, ikatan mahasiswa MTA ada ya. Bukan berarti sekolah harus di MTA, enggak, karena MTA itu jelas Masjid Tafsir Al-Quran. Yang diajarkan di situ adalah agama Islam, diajarkan di situ Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak hanya sekedar diajarkan sebagai pengetahuan, tapi dibimbing, dididik juga untuk pengamalannya. Maka pengamalannya bagaimana? Ini suatu hadis Nabi begini, bagaimana pengamalannya? Ini ayat Al-Quran begini, bagaimana pengamalannya? Karena Islam itu kalau tidak diamalkan tidak akan ada bekasnya. Walaupun faham, kalau tidak diamalkan, Nabi kita mengatakan kan, punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu digambarkan oleh Allah seperti lebah tidak bermadu, ya, seperti pohon tidak berbuah. Kalau kita nanam pohon itu kita harapkan buahnya, kita melihara lebah itu kita harapkan madunya, ini tidak ya, kan tidak ada manfaatnya kan? Maka mudah-mudahan dengan begitu terus kita bimbing ya. Nah, kita lulus dari TPMTA, nanti mau kemana, pesankan kepada anak juga, kepada orang tuanya, arahkan. Kamu tinggal di mana Pak? Anak-anaknya nanti tinggal di mana? Nah, teruskan sekolah. Ya, meneruskan sekolah formalnya juga sekolah yang ada ajaran agamanya, yang mementingkan bukan sekedar ada, ya, menseimbangkan, mementingkan ajaran agama. Di mana-mana IT itu ya, Islam terpadu. Jadi di mana ada IT tentu lebih baik daripada yang tidak IT. Ya, IT itu Islam terpadu. Jadi pengajaran umum tidak kalah dengan sekolah pada umumnya. Ya, pelajaran Islamnya lebih banyak daripada sekolah pada umumnya. Nah, ini dalam rangka mensyukuri nikmat Islam yang dikatakan oleh Allah sebelum tahu Islam itu manusia dalam kesesatan yang nyata. Ditekankan oleh Rasulullah juga, manusia tidak mungkin bisa jadi baik tanpa memahami Islam. Nah, maka untuk memahami Islam harus belajar
Belajar ya jejak kecil dari TPA itu, nanti agak dewasa lagi masuk cabang untuk gelombang pengajian, sungguh-sungguh lah. Itu akan terus dikawal terus. Islam ini dikawal terus, dalam rangka kita mensyukuri nikmat. Sehingga nanti setelah dewasa menjadi generasi muda atau menjadi generasi penerus yang baik, yang takwa kepada Allah, yang berakhlakul karimah. Ini antara lain tujuan MTA mendirikan sekolah baik dari MAUD, ya, dari TPA, ya, itu ada lagi sekolah di SD, SMP, sampai sekarang semua SMA, ya, sekarang telah muncul pondok pesantren MTA nih ya. Ini semua dalam rangka mengawal supaya agama Islam yang sudah diberikan oleh Allah sejak lahir itu terjaga. Makin tambah usia, makin tambah pinter akalnya, makin paham tentang agama. Makin paham tentang agama, ada rasa tanggung jawab untuk mengamalkan agama yang kita pahami itu. Itulah pentingnya. Tanpa memahami agama, jadi apapun manusia tidak mungkin akan jadi baik. Tidak mungkin. Jadi baiknya manusia dengan agama. Kalau saya bicara agama, mesti Islam tadi dengan Quran dan Sunnah. Jadi, tanpa Quran dan Sunnah, manusia itu kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Sekali lagi saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih pada guru-guru TPA yang dengan sungguh-sungguh, ya, yang mengurus walaupun bukan anaknya sendiri, ya, dan tidak ada TPA yang digaji oleh pemerintah, bukan pegawai negeri, ya, guru-gurunya bukan yang digaji oleh pemerintah, tidak. Semua berjuang lillahi kalimatillah. Semuanya itu hanya didasari karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang paling ampuh. Semua aktivitas hidup kita itu, ya, sholatku, ibadah nusukku, hidupku, aktivitas hidup, maksudnya wa mahyaya itu aktivitas hidup sampai matiku, tidak harapkan apa-apa kecuali lillahi rabbil alamin, mengharap ridhonya Allah, ya, Tuhan semesta alam ini. Nah, kalau itu yang diharapkan oleh Allah, insya Allah Allah akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Nah, mudah-mudahanlah dengan pertemuan ini, ya, guru-guru TPA seluruh Indonesia ini akan lebih serius, lebih sungguh-sungguh di dalam menangani anak-anak kita di TPA. Jangan kamu anggap ini Allah anak kecil, oh justru anak kecil harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tanamkan, ya, akidah ini serius mungkin. Bahwa ini menanamkan akidah pada anak-anak ini akan lebih mantap, lebih yakinkan lagi daripada dewasa. Maka dikatakan membuat atau mendiri pada anak-anak itu seperti membuat ukiran pada batu. Jadi ukiran itu kalau pada batu diukir, batu diukir, hilangnya sulit, tidak mudah hilang. Tapi kalau hanya mengukir di air, ya udah, apa itu air, apa di tempat es diukir, nanti kalau esnya sudah mencair hilang udah. Maka itulah, ini harus serius. Justru ini saat menanamkan dasar-dasar ketauhidan agama yang lurus ini, ya, dijaga betul sehingga nanti anak-anak kita itu menjadi generasi penerus bangsa, penerus perjuangan Islam untuk menjaga Islam ini dan untuk menjulang tinggikan agama Islam. Semua itu hanya mengharap ridha Allah. Ya, insya Allah kalau mengharap ridha Allah dan tawakal kita hanya pada Allah, Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, bergantung diri hanya kepada Allah saja, Allah akan menjadi penanggungnya. Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Tawakal Allah. Maka inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi saya tekankan, modal yang sudah sekian anak, jumlahnya ribuan anak ini, ya, tidak lama lagi anak ini menjadi dewasa. Mudah-mudahan jadi generasi penerus, jadi ustadz-ustadz daerah paham tentang agama, bisa menyampaikan pengetahuan atau ajaran agamanya, bisa mempunyai akhlakul karimah, sehingga ada dimanapun anak-anak kita nanti akan menjadi orang yang bermanfaat,
tidak bermanfaat hanya dirinya sendiri, tapi di samping manfaat dirinya sendiri juga manfaat untuk orang lain, orang banyak, karena Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah sekarang di TPA, nanti dewasa akan menjadi guru TPA juga, ya, jadi guru TPA. Dia sudah jadi guru TPA, tidak hanya guru TPA, karena pengetahuan agama tentu akan lebih banyak, maju, akan mendakwahkan Islam ini kepada masyarakat di mana aja dia berada. Kalau bergaul, apalagi zaman sekarang ya, untuk mencari lingkungan yang baik itu tidak gampang. Maka jaga, ya, anak-anak TPA ini suka, ya, sampai nanti dewasa pun selalu suka bergaul dengan anak-anak kita yang cinta, ya, mempelajari agama Allah ini, cinta mengamalkan agama Allah ini di mana saja berada. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Majelis Tafsir Al-Quran ini ada di seluruh wilayah Indonesia. Ya, dari, ya, kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kita sampai hari ini secara formal yang belum ada hanya Sabang. Yang paling ada di sana, di paling ujungnya di daerah Bener Meriah, ya, di Takengon, Sumatera paling ujung, ya. Nah, ke timur sampai Merauke sudah ada. Nah, dengan di mana aja anak-anak kita nanti misalnya kuliah, meneruskan kuliah di mana atau bekerja kebetulan jatuh di mana, ya, di daerah mana aja, cari di sana untuk MTA, ya, untuk mendalami, meneruskan pelajaran agama seperti yang sudah diberikan pelajaran di TPA sekarang ini, bisa diteruskan dimanapun sampai nanti menjadi apapun. Nah insya Allah di mana-mana selalu akan bersambung dengan saudara-saudara kita, ya, seakidah, ya, sepengajian, sehingga dan merupakan suatu kekeluargaan yang dibina oleh Islam, sudah sejak kecil ditanamkan sejak mulai dari TPA ini. Terima kasih saya sampaikan pada guru-guru pengasuh TPA, mudah-mudahan diberikan keikhlasan, diberikan kepahaman tentang Islam ini, jangan sampai terbelok niat yang sudah mulus, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ini jangan sampai terbelok oleh iming-iming apapun. Sebagai terakhir saya tutup dengan surat Al-Kahfi ayat 28 itu, kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi turiduna wajhah wala ta'tu 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfana qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarlah kamu bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang aktivitasnya hanya mengharap ridhonya Allah, tidak mengharapkan dunianya. Yang pokok yang diharapkan itu ridhonya Allah. Ya, baik kita sabar dengan orang-orang. Kalau orang kumpulan kita orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah, tentu amal perbuatannya amal perbuatan baik. Karena Allah tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kalau yang diharapkannya ridhonya Allah, tentu aktivitas yang dilakukan setiap hari itu mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Jangan sampai, ya, mata kita berpaling, tidak sabar lagi berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik, hanya tertarik dengan gebyarnya dunia. Ya, wala ta'tu 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan sampai matamu berpaling, sudah tidak sabar berkumpul dengan orang-orang mengharap ridha Allah, sekarang yang dicari sudah dunianya, ya, mencari dunia. Sampai ke luar negeri yang dicari dunianya saja, sampai lupa mengingat Allah, bahwa dunia itu kesenangan yang menipu, kesenangan yang sedikit, laibun walahun yang tidak akan bisa dipertahankan selama-lamanya. Ya, akhirnya lupa. Karena lupa mengingat Allah, akhirnya Allah menjadikan lupa, menjadikan hatimu lupa mengingat Allah. Kalau lupa mengingat Allah, maka tidak akan kembali, tidak akan mengharap ridhonya Allah lagi. Akhirnya menjadi orang wa kana amruhu furuta, menjadi orang yang selalu melampaui batas. Sudah tidak kenal lagi batas-batas ini haram, ini halal, enggak. Yang penting,
Ya, apa yang saya inginkan bisa tercapai, tidak peduli halal haram, sudah melampaui batas. Mengapa begitu? Ya karena sudah tidak suka, tidak sabar lagi bergaul dengan orang-orang yang mengharap ridhonya Allah. Maka hendaklah ditanamkan, terutama para guru-guru TPA itu juga sendiri, untuk menanamkan kepada anak didiknya, pegang teguhlah agama Allah dengan baik, niat yang lurus. Hanya mengharap ridhonya Allah. Kalau yang ada ridhonya Allah, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Ya, saya rasa cukup begitu nasihat saya, terutama pada guru-guru TPA, dan saya pesankan pada orang tua murid, orang tua santri yang ikut belajar di TPA MTA ini, dalam rangka kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Mari kita sukseskan, mari kita jaga anak didik kita yang sekarang masih hijau, yang kita orang tua yang sangat menentukan mau jadi apa anak itu nanti. Nah, jangan sampai hilang jati dirinya, akhirnya kehilangan nikmat yang besar yang kita tidak rasakan. Mudah-mudahanlah dengan pertolongan Allah, hidup kita di mana saja selalu mendapat kemudahan dengan pertolongan dan ridhanya Allah. Ya, anak-anak didik kita menjadi anak didik generasi penerus yang baik, berakhlakul karimah, paham tentang agama dengan betul dan mengamalkan kehidupan agamanya dengan sungguh-sungguh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi tausiah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino selaku pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran terkait dengan upgrading nasional guru-guru TPA MTA se-Indonesia tahun 2020. Kembali ke Ustadz Prapto dan Ustadz Karyanto, apa yang bisa disampaikan sebagai harapan nanti terselenggaranya upgrading ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kami himbau kepada segenap peserta upgrading bahwa ini adalah satu arahan umum bagi kita dari beliau Al-Ustadz yang lebih inti. Beliau telah memberikan satu pesan dan nasihatnya kepada kita. Ini kita jadikan sebagai tajdid dunia kita. Kita memperbarui niat kita sebagai guru-guru TPA MTA, sehingga kami berharap kita semuanya bisa berperan lebih aktif lagi, bisa berperan untuk lebih banyak lagi bagaimana kita ikut berperan dalam roda dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran. Oleh karenanya kami berharap bahwa setelah upgrading ini, nah ini wilayahnya Ustadz Karyanto ini, harus ada pelatihan-pelatihan nanti lebih ke arah regional, ke arah perwakilan-perwakilan, koordinator-koordinator. Jadi bagaimana kita membuat RPP-nya, bagaimana kemudian di masa pandemi Ustadz KD, kita harus bersinergi bagaimana nanti ada profil seorang ustadz atau ustadzah memberikan pembelajaran kepada anak, apakah di tarikh, apakah di nanti misalnya ada himne ataupun kita memberikan satu permainan, atau mungkin bagaimana membaca dan sebagainya, kemudian divideokan kira-kira di 15 menit, kemudian itu kita nanti bagi kepada koordinator-koordinator untuk bagaimana nanti di setiap koordinator upgrading di perwakilan itu mereka bisa ada satu tutorial baru di masa pandemi, sehingga mereka lebih siap nanti setelah upgrading ini selesai. Mereka masih punya tagihan kepada panjenengan sebagai penyelenggara ketua ini untuk bisa meneruskan bagaimana tata kelola TPA MTA sehingga bisa dilihat. Namanya taman tentu harus asri, harus rapi, harus indah, harus nyaman, harus bersih. Sehingga pengelolanya demikian, kita analogikan ke sana. Kami kira ini sehingga kami berharap mudah-mudahan para peserta yang sekarang mengikuti acara upgrading ini bisa lebih semangat lagi. Ketua-ketua cabang yang pada hari ini, sore ini kebetulan juga bisa menyaksikan lebih termotivasi bagaimana di setiap cabang yang dikelolanya ada TPA. Kemudian kita semuanya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir kita. Li'i'la'i kalimatillah mardotillah. Terima kasih Mas Tommy yang bisa kami sampaikan. Ya, silakan Ustaz Karyanto. Ya, baik. Para pemirsa MTA TV, para pemirsa Radio Persada FM, dan para ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah. Harapan kami dari
TPA MTA Pusat. Yang pertama, harapan kepada para ustadz-ustadzah sebagai pengampu, pengajar di daerah-daerah. Harapan kami adalah seperti apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz, supaya guru-guru TPA dijaga keikhlasannya dan juga ditingkatkan di dalam pembelajarannya. Kemudian harapan kami kepada para orang tua supaya mendorong putra-putrinya untuk bisa ikut bergabung di TPA kita, sehingga TPA itu akan bisa tumbuh subur dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kami bahwa harapan FKMTA ke depan nanti bahwa mengingat pentingnya, mengingat urgennya TPA terhadap pembibitan generasi-generasi penerus, maka kami berharap bahwa setiap cabang yang berada di MTA ini semuanya memiliki TPA. Sehingga yang sekarang ini sudah mempunyai TPA diharapkan lebih maju pembelajaran TPA-nya. Kemudian yang sekarang belum mempunyai TPA diharapkan segera untuk bisa memiliki TPA. Yang terakhir seperti yang disampaikan oleh beliau Ustadz Suprapto tadi, bahwa ini setelah upgrading ini tidak hanya berhenti sampai di sini Mas Tommy, sehingga nanti akan ada tindak lanjut berikutnya. Jadi nanti ada upgrading berikutnya yang itu dilaksanakan di perwakilan. Lebih teknis lagi ya? Teknis lagi, ya begitu. Demikian para pemirsa MTA TV dan juga saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita, memudahkan jalan kita, sehingga apa yang kita kehendaki mempersiapkan generasi penerus untuk kelangsungan generasi dakwah ini selalu diberikan jalan oleh Allah yang sebaik-baiknya. Secara cukup, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih Ustadz Prapto dan Ustadz Karyanto atas arahan dan nasihatnya. Kita jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama spesial program pada kesempatan sore kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.